Ketika anggur berbuah, eh, yang saya upayakan itu bagaimana si buahnya bisa sampai panen ya. Kemudian bagaimana buahnya itu besar-besar, buahnya itu banyak, dompolannya gitu ya. Itu yang saya upayakan, dan buahnya itu tingkat kemanisannya tinggi ya. Nah, tentunya kalau kita pelihara ya, ketika si pohon anggurnya berbuah dengan baik dan tahu caranya, harapan tadi bisa tercapai ya. Jadi buahnya besar-besar, kemudian rasanya manis gitu ya, dompolannya besar-besar, buahnya banyak. Nah, itu yang diharapkan. Nah, upaya apa yang harus dilakukan ketika kita menginginkan hal seperti itu? Ya, tentunya ada upayanya. Yang pertama adalah melakukan pemupukan ya, pemupukan di masa pembuahan. Yang paling dibutuhkan oleh tanaman itu adalah unsur pupuk kalium. Kaliumnya harus tinggi dan juga fosfornya juga harus tinggi ya. Jadi kaliumnya harus tinggi. Nah, kalium itu berperan dalam pembesaran beri. Berperan dalam pembesaran beri sehingga berinya bisa besar maksimal. Dengan pemberian kalium yang efektif ya, tidak kekurangan dan tidak terlalu berlebihan, itu bisa membuat si pohonnya itu memiliki beri yang besarnya maksimal. Ini kebetulan pohon anggur transfigurasi ya. Mudah-mudahan kalau saya pribadi beranggapan ini lebih besar dari pembuahan pertama ya. Buah-buahnya cukup besar dan bersih. Nah, pemupukan pembuahan itu biasanya menggunakan pupuk-pupuk yang tinggi kalium dan tinggi fosfor, sementara nitrogennya sedikit ya. Nah, pupuk yang bisa diaplikasikan ya untuk teman-teman, gunakan saja pupuk Happy ya. Pupuk Happy yang sudah banyak di-share oleh para pengangguran ya di tanah air, yaitu kombinasi MKP, KNO3 putih, dan Karate Plus Boroni. Dosisnya untuk pupuk Happy itu, dosis maksimalnya itu 10 gram MKP, 12 gram KNO3 putih, dan 24 gram Karate Plus Boroni. Itu dicampur dengan 5-10 liter air. Nah, kalau usia pohonnya di bawah 1 tahun, lebih baik setengah dosis ya digunakannya. Jadi 5 gram MKP, 6 gram KNO3 putih, dan 12 gram Karate Plus Boroni ya, dicampur dengan 5-10 liter air. Nah, dengan pola pemupukan ya setiap minggu, pola pemupukan yang benar ya setiap minggu itu dengan pupuk yang tadi itu bisa membuat berinya besar ya, dan membuat si berinya manis ya. Dan ketika kaliumnya tinggi ya, itu karena kalium berfungsi untuk pembesaran buah dan kemanisan buah ya. Di minggu-minggu di bulan-bulan terakhir, di minggu-minggu terakhir itu bisa dibalik ya. KNO3 putihnya jadi 5 gram, MKP-nya ditingkatkan jadi 6 gram. KNO3 putihnya sama jadi 12 gram ya. Sama 12 gram. Nah, itu bisa meningkatkan kaliumnya dan fosfornya ya untuk pemasakan buah. Nah, sementara untuk upaya untuk membesarkan buah juga, ini kita selain pemupukan ya harus melakukan penjarangan beri ya. Jadi membuang beri-berinya itu, terutama beri-beri yang ukurannya tidak rata ya, itu dibuang. Jadi selalu dibuang. Nah, ini seharusnya dibuang ya. Ini seharusnya dibuang dari kecil. Ini juga sama, harusnya dibuang. Jadi beri yang dibuang itu ya, ada yang menyarankan 30-60%. Jadi jangan sayang-sayang kalau ingin mendapatkan pohon anggur yang buah anggur yang berkualitas, itu harus dilakukan penjarangan 30-60% ya. Tentunya bakal berkurang iya, tapi kualitasnya akan semakin baik. Jadi si buahnya berpeluang lebih maksimal ya ukurannya. Kemudian ya untuk menghindari pecah-pecah juga ya, untuk menghindari pertumbuhan jamur di dalam gitu ya.
Jadi dengan penjarangan itu banyak manfaatnya. Selain bisa mendapatkan ukuran buah yang maksimal, juga bisa mencegah pertumbuhan jamur ya di area buah ya, di area berinya, sehingga si berinya itu bisa sehat ya sampai panen. Nah, sementara untuk meningkatkan kemanisan selain kalium ya, untuk meningkatkan kemanisan buah itu ya berarti menjelang panen biasanya setelah veration dikurangi. Setelah veration itu setelah berubah warna ya, 2 minggu sebelum panen itu penyiraman dikurangi ya, penyiramannya harus dikurangi biar si pohon dan buah tidak terlalu banyak menyerap air yang bisa mengurangi rasa manis. Jadi si penyiramannya dikurangi. Selain itu, untuk meningkatkan kemanisan buah, yang saya dapatkan informasinya adalah dengan memastikan si pohon anggurnya terkena sinar matahari secara full. Ada yang memberikan informasi bahwa anggur yang jenis yang sama, yang terkena matahari dengan yang kurang terkena matahari itu justru lebih manis yang terkena matahari ya. Itu hanya share saja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada sedikitnya bermanfaat ya, informasi yang bermanfaat untuk teman-teman semua, para pengangguran yang ada di tanah air. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita terus belajar memelihara anggur sampai anggurnya itu bisa berbuah dengan lebat, bisa berbuah secara maksimal dan berkualitas. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang saya bermanfaat. Salam hijau, salam pengangguran.